kajian pagi ini, ya, judulnya Ridho dan Memaafkan. Prinsipnya adalah ada hal yang sebenarnya Allah inginkan, ya, sesuatu itu mudah, tapi kadang-kadang sulit dilakukan, ya, baik-baik. Padahal Ya, Ustaz. orang yang mudah memaafkan atau mengampuni segala kesalahan orang, ya, itu akan mendapatkan prioritas atau dimuliakan oleh Allah di sisinya. Tapi sebelum itu, saya buka awalan ini dengan surat Sam, surat 91, ayat 9 dan ayat 10. Silakan, Pak. Baik, Ustaz. Surat 91 ayat 9 dan 10. Ya, Baik. Surat 91 ayat 9 dan 10. Ayat 9. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Ayat 10-nya. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. baik. Jadi di sini, ya, dalam proses menjalani kehidupan, ya, Allah menyuruh kita membersihkan hati kita. Banyak cara, misalnya kita berpuasa, kita berzikir, ya, kita melakukan ibadah, itu salah satu untuk membersihkan hati kita. Tapi ada satu cara lagi, karena memang tema hari ini memaafkan. Ternyata yang paling mudah adalah salah satunya memaafkan orang lain. Kalau kita salah minta maaf itu wajar. Tapi misalnya Bapak Ibu dizolimi orang, ya, atau disakiti orang, tapi Bapak Ibu mau memaafkan, itu luar biasa. Dan itu penilaiannya bukan dari kita, tapi hanya Allah yang menilai. Makanya di surat 42 ayat 43, silakan berikut. Surat 42 ayat 43, bahwa Allah sampai mengatakan orang-orang yang memaafkan itu siapa? Silakan. Baik, Ustaz. Surat 42 ayat 43. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan mulia. Baik, jadi di sini Allah tidak melihat Bapak Ibu dalam kondisi siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi ketika Bapak Ibu memaafkan itu karena Allah, atau meminta maaf itu karena Allah, maka nilai derajatnya, nilai tingginya adalah Allah menganggap sesuatu itu adalah mulia. Jadi sebenarnya ini memang mudah dilakukan. Tapi kadang-kadang jujur saja kita kadang-kadang sulit memaafkan, apalagi benar-benar orang itu menyakiti atau menzalimi kita, ya, Pak. Iya, Ustaz. Padahal kalau misalnya direnungkan, ya, Bapak Ibu semua, ya, kan Bapak Ibu juga nanti semua termasuk saya pun akan meninggal, ya. Nah, ujung-ujungnya ketika misalnya si almarhum atau almarhumah itu meninggal, itu biasanya keluarganya apa, Pak Eko, biasanya? Bersedih, Ustaz, dan meminta maaf atas Nah, meninggal. ya kan akhirnya kan keluarganya mohon almarhumah dimaafkan. Terlepas misalnya ada yang menyakiti, ada yang tidak. Kan sebenarnya ini kita sebenarnya ngerti kan? Kan kita tahu kan, Pak Eko, Betul, Ustaz. bahwa ujung-ujungnya yang akan dibawa mati itu kan bukan masalah kemampuan, bukan masalah materi yang kita kumpulkan di dunia. Yang akan dibawa mati itu adalah kebersihan hati kita. Maka biasanya keluarga almarhum atau almarhumah itu memohon permaafan. Tolong ya dimaafkan almarhumnya, almarhumah, kan seperti itu sebenarnya. Ini sama yang disampaikan kalau misalnya kita buka Bapak Ibu di surat 30, ya, ayat 56, ayat 57. Mari kita lihat. Nah, ini baru saya akan bahas lebih detailnya di sini. Silakan, Pak. Baik, Ustaz. Ya. Surat 30 Ar-Rum ayat 56 dan 57. Hmm. Ayat 56. Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang yang kafir, Hmm. sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah Hmm. sampai hari berbangkit, maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu kamu tidak meyakininya. Baik, jadi orang-orang kafir itu kan sebenarnya nanti ketika meninggal kan tinggal menunggu ketetapan Allah, ya, Betul, disiksa, Ustaz. misalnya diampuni kan, padahal Ya. mereka tidak meyakini. Nah, ini pentingnya di 57-nya saya akan bahas. Ini kan orang yang sudah meninggal, orang kafir. Terus, Ayat 57.
maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertobat lagi. Jadi percuma kan, Pak? Betul, Ustaz. Jadi permintaan maaf itu untuk di dunia atau di akhirat, Pak? Di dunia, untuk di akhirat, Ustaz. Perminta maaf, sikap meminta maaf itu untuk di dunia atau di akhirat? Untuk di akhirat. Coba. Oh, permintaan maafnya di dunia, Tat. Iya. Karena kalau sudah di akhirat nanti kan sudah tidak bermanfaat Sudah kan, tidak Pak? berguna, betul, Tat. Jadi mumpung kita masih hidup, Bapak Ibu sekalian, mulailah mengambil sikap untuk mulai mudah memaafkan. Kenapa harus seperti itu ya? Kan kenyataannya tetap kita meninggal juga butuh amal baik kan, Pak? Betul, Tat. Dan ternyata amal baik yang salah satunya yang mudah dilakukan ya, tapi kadang-kadang sulit dijalani kalau kita berpikir yaitu memaafkan orang yang menzalimi kita. Atau gini lah, misalnya gambarannya ya Pak Eko ya. Misalnya orang itu anggaplah menimbuk kita dan itu sudah bertahun-tahun. Kadang-kadang kan kita ingat ya Pak ya, Betul, Tat. hancur dan lain. Tapi kan mau diingat mau enggak juga kadang-kadang kita udah nggak tahu orangnya di mana, betul nggak? Iya, betul, Terus Tat. ya juga seperti apa ya sudahlah. Toh juga kita tetap menjalani hidup dengan baik-baik saja. Dan mungkin orang itu juga mungkin mendapatkan siksa atau karmanya dari Allah. Kadang-kadang kan Allah juga menunjukkan siksa itu di dunia. Jadi kadang-kadang sikap-sikap itu kan kadang-kadang ingat, kadang-kadang jadi jengkel, jadi sedih. Itu kan sebenarnya yang merusak hati kita agar kita dibersihkan. Padahal bagaimanapun kehidupan ini terus menuju ke depan. Loh, tapi kan nggak semudah itu, Ustaz, dimaafkan. Iya, memang tidak semudah itu. Tapi kalau memang sudah terjadi, dan memang Bapak Ibu mau mengambil poin mulia di hadapan Allah, toh juga meskipun mau mudah mau tidak, ujung-ujungnya kan Bapak Ibu semua termasuk saya pun akan meninggal. Dan ketika sudah meninggal, tadi sudah jelaskan di surat 30 kan, di surat Rum itu, bahwa Iya. ya sudah, ketika kita sudah meninggal, sudah tidak ada lagi manfaatnya meminta maaf. Apalagi setelah kita misalnya sudah mau akan dihisap oleh Allah gitu loh. Dan bahkan yang menjadi Bapak Ibu harus menjadi apa ya, pertimbangan adalah Allah pun kan maha pemaaf ya. Silakan Pak Eko dibuka di surat 4, 148, 149. Baik, Ustaz. Surat An-Nisa ayat 148, 149. Saya buka ayat-ayatnya dulu ya. Baik. Surat 4 An-Nisa ayat 148. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Baik. Jadi Allah juga tetap maha adil ya. Manusia kan punya nafsu, punya amarah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa terzalimi silahkan gitu kan. Cuman di surat 49-nya dijelaskan. Lanjut berikutnya. Ayat 149. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Baik, jadi ini pilihannya di siapa Pak? Kita memaafkan atau tidak itu? Di diri kita, Ustadz. Diri kita. Jadi silahkan misalnya Bapak Ibu mungkin punya suatu permasalahan yang dulu atau yang misalnya masa-masa yang lampau, tapi kita pun Allah memberikan pilihan. Kalau misalnya memang kita mau sakit hati ya udah sakit hati, tapi kata Allah itu lebih baik kalau misalnya Bapak Ibu mau memaafkan. Kan seperti itu ya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang kenyataannya tidak semudah itu saya tahu. Apalagi misalnya menipu gitu kan, atau menzolimi kita, atau mengkhianati kita. Memang berat. Tapi kalau Bapak Ibu ingat bahwa semua kita akan mati, dan yang akan mati itu yang akan dilihat adalah amal kebaikan kita, ya sudah, mau apa gitu loh. Oh, tapi kan harus diproses, dihukumnya silakan. Kalau memang misalnya orang yang ada itu masih bisa diproses, proses. Cuman hati kita di dalam memproses itu ya sudah ya Allah, secara kepada Allahnya Bapak Ibu maafkan, tapi misalnya sunatullah prosesnya tetap dilakukan. Jadi intinya semua balik kepada diri kita masing-masing. Dan ternyata memang yang akan semakin dirasakan oleh Bapak Ibu adalah hadiah dari Allah itu ketika kita mudah memaafkan ya orang-orang yang menyakiti atau menzalimi kita tuh, hati kita akan semakin lapang, hati kita akan semakin tenang.
Dan saya yakin Bapak Ibu juga yang hadir di sini kan memang mencari ketenangan, mencari kelapangan. Sehingga apa? Betul. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua silahkan. Tapi ujung-ujungnya apakah nanti diridhoi Allah atau tidak. Jadi satu poin yang pertama Bapak Ibu di dalam menjalani hidup ini tujuan kita adalah salah satunya membersihkan hati kita. Nah, cara membersihkan hati kita yang menurut saya mudah sebenarnya dilakukan tapi kadang-kadang sulit dijalani itu adalah memaafkan orang yang menzolimi kita. Kan begitu ya? Lah terus bagaimana cara latihannya? Ya cara latihannya gampang aja. Kan Bapak Ibu punya keluarga nih, punya anak, punya istri. Ya dari hal yang terdekat saja. Maafkan sikap-sikap mungkin anak istri kita yang memang kurang pas selama ini kan. Apalagi kalau kemarin saya sampaikan di ilmu sabar kan jelas dasarnya. Kenapa memaafkan? Karena Allah. Kenapa? Karena Allah. Karena semua yang terjadi itu atas izin Allah. Maka Bapak Ibu memaafkan itu karena menghormati izin Allahnya. Kan itu lebih mudah menurut saya. Jadi intinya semua proses perjalanan hidup dalam manusia itu pasti Bapak Ibu ingin hidupnya semakin lama semakin baik. Nah, kalau ingin hidupnya semakin lama semakin baik, salah satu sarana yang Allah beri kepada kita adalah memaafkan orang lain. Tinggal sekarang mau melakukan atau tidak. Misalnya saya ngomong gini Pak Eko, coba dihitung ya. Pak Eko, saya Ya. minta maaf. Itu tuh mudah atau sulit sih Pak? Mudah, Tat. Mudah kan Mudah tinggal dan ngomong cepat. Pak Eko saya minta maaf kan mudah kan? Betul, Tat. Nah, tapi pertanyaan kedua, tapi ketika saya mikir, oh tapi kan dia kurang ajar dan lain-lain, jadi mudah atau sulit? Jadi sulit dan lama, Tat. Jadi yang menjadi sulit itu ngomong minta maafnya atau mikirnya. Mikirnya, pemikiran kitanya, Tat. Nah, kenapa ketika kita mikir jadi sulit, Bapak Ibu? Ternyata memang di situ ada peran setan. Ya, coba kita buka ya, Pak Eko ya. Surat 7 ayat 199 sampai 200. Benar nggak di situ? Baik, Tat. Kan Surat kalau ngomong 7. minta maafnya sih mudah. Surat 7 ayat 199 sampai 200. Baik. Surat 7 ayat 199 sampai 200. Ayat 199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Stop. Jadi maaf itu perintah Allah atau bukan, Pak? Perintah Allah, Tat. Perintah. Jadi Bapak Ibu cobalah lakukan berdasarkan bukan karena ego kita. Kalau ego kita kan sulit. Ini adalah perintah Allah. Tapi kita lihat ketika Bapak Ibu akan melakukan permohonan maaf, biasanya muncul alasan-alasan ya yang memang sebenarnya jadi masuk akal akhirnya jadi enggak. Terus 200-nya. Ayat 200. Dan jika setan datang menggodamu, Nah, maka berlindunglah kepada Allah. jadi apa maksudnya? Jadi ternyata kita kadang-kadang niat ingin memaafkan, ya kan? Tapi jangan kaget bahwa setan itu juga nggak akan mau, nggak akan ingin Bapak Ibu mudah memaafkan begitu saja, gitu loh. Sekarang pertanyaan saya Pak, misalnya orang menzolimi kita, orang menipu kita. Yang pertama dilakukan menurut Pak Eko, ya mau diproses hukum, tidak diproses hukum pun. Kan langkah yang pertama, dua-duanya tetap harus dijalani. Misalnya gini ya, orang menipu kita lah. Dalam hati kita memaafkan, tapi proses hukum tetap berlanjut nggak Pak? Tetap berlanjut, Tat. Lanjut aja, nggak apa-apa. Cuman hati kita sudah plong, sudah wah sudah ini kan sudah terjadi, tapi Bapak Ibu tetap menjalani itu dan proses hukum silakan berlanjut. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Jadi intinya akhirnya Bapak Ibu mendapatkan dua. Apa? Masalah itu menjadi sarana Bapak Ibu untuk membersihkan hati Bapak dan Ibu, gitu kan? Yang kedua, Bapak Ibu mulai dilihat mulia di hadapan Allah. Karena hati Bapak Ibu bukan masalah dia menzolimi atau tidak, tapi menjalankan perintah Allah yaitu memaafkan terlebih dahulu. Gitu loh, Pak. Tapi karena orang kadang-kadang ditutup oleh hawa nafsunya, oleh emosinya, akhirnya kan ketutup semua, seakan-akan memaafkan tuh kalah. Kan biasanya bisikannya gitu. Nggak bisa dong, Ustaz. Kan dia yang salah loh. Kalau misalnya dia salah, dia minta maaf. Iya, memang idealnya begitu. Cuman kadang-kadang kan orang salah juga nggak pernah sadar bahwa dia salah kan. Iya. Nah, jadi intinya semua itu kalau tidak dikembalikan kepada aturan Al-Quran, ini akan menjadi sulit. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu sendiri kadang-kadang mungkin
Iya, iya. Akhirnya ujung-ujungnya pas meninggal atau misalnya sudah mau sakaratul maut atau kita dalam kondisi sudah sekarat, baru kita menyesal. Aduh, dulu saya kok nggak memaafkan. Mati dalam keadaan membawa dendam. Itu kan luar biasa masalah. Dan itu akan benar-benar tersiksa diri kita, Bapak Ibu. Ya, ketika kita ada ganjalan terhadap seseorang atau ada sesuatu, sudahlah, kalau memang masih bisa disampaikan, kalau dia tetap tidak mau berubah, ya sudah, Bapak Ibu kembalikan lagi kepada Allah, bahwa tugas kita hanya menyampaikan bahwa hal itu tidak benar, orang itu mau mengerti atau tidak, itu kembali kepada dirinya. Yang penting, setiap kejadian atau ujian yang menimpa Bapak Ibu tuh, kalau bisa dijadikan sebagai suatu sarana untuk membersihkan hati kita. Kan rugi soalnya. Kita menyimpan dendam, menyimpan sesuatu kesel atau misalnya kemarahan, tanpa misalnya Pak Eko di-unmute lagi, silakan. Jadi prinsipnya kalau ingin mulai berlatih, ingin mudah memaafkan, coba saja ya. Saya juga pernah melakukan itu. Ya sekarang sedang melakukan. Jadi misalnya kalau kita sebelum tidur, silahkan mohon ya, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah dan memaafkan orang-orang yang menzalimi kita. Toh nggak berat kan Pak? Misalnya Pak Eko mau tidur misalnya, ya udah bilang sama Allah, ya Allah saya maafkan orang-orang yang menzalimi saya. Iya, Tetap secara prosesnya kan mereka tetap akan diproses secara sunatullahnya. Cuman hati kita sudah tidak dendam, sudah tidak sakit kalau bisa ya dengan memaafkan itu. Sehingga apa? Sehingga selalu setiap kejadian yang kamu menimpa kita itu kita mendapatkan hikmah di balik itu semuanya. Gitu. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Baik, jelas, jadi Ustaz. pemahaman memaafkan orang, Bapak Ibu bisa mengerti ya? Jadi ini adalah tinggal dipraktekkan saja, bukan lagi diteorikan. Awal kita merasa berat memaafkan orang, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mulai terbiasa, insya Allah akan jadi semakin mudah. Ya, dan memang Baik, bisik Ustaz. itu kalau bisa ya Bapak Ibu jangan memaafkan, kalau bisa dendam. Akhirnya kalau sudah dendam kan apapun dilakukan kan Mbak? Betul, Ustaz. Iya, dan akhirnya sakit hati. Akhirnya fokus kita bukan kepada diri kita, fokusnya kepada orang yang memang selalu menyakiti kita, terus teringat-ingat sampai sakit, kan begitu kan? Akhirnya kita Iya, Ustaz. menyiksa diri kita. Padahal kalau ditanya Bapak Ibu semua kan Bapak Ibu juga ingin hidupnya bahagia kan? Betul, Ustaz. Nah, salah satu kebahagiaan yang paling mudah adalah dengan memaafkan orang lain. Nah, tinggal sesadar apa Bapak Ibu di dalam proses itu Bapak Ibu mau memaafkan gitu loh. Ya, jadi Allah juga sebenarnya kalau dipikir berfirman di surat 15 ayat 85, silakan Pak. Dasarnya Allah menciptakan langit dan bumi. Baik, Ustaz. Surat 15 ayat 85. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Saya ulang, jadi memaafkan itu perintah Allah atau bukan Pak? Perintah Allah, Ustaz. Baik, jadi ini bukan masalah siapa salah siapa benar, tapi ini masalahnya Allah perintahkan. Ya, kalau Bapak Ibu masih merasa berat dengan orang-orang yang misalnya menzolimi atau menyakiti kita untuk kurang dimaafkan, ya silakan saja. Cuman kalau memang kita mengacu bahwa kita ingin hanya menjalankan perintah Allah, ya lakukan saja. Kalau misalnya masih berat untuk langsung ngomong sama orangnya, ya dalam hati saja sebelum Bapak Ibu tidur, ya maafkan saja. Untuk proses kan tidak ada yang berubah. Misalnya tetap dia harus diproses hukum, ya silakan saja. Tapi sikap kita dalam menjalani proses itu adalah mudah memaafkan. Itu aja yang Bapak Ibu mulai latih gitu loh. Ya memang tidak semudah itu, tapi kalau tidak dilatih dari sekarang mau kapan gitu. Karena sayang menurut saya, kita bertahun-tahun hidup hanya menyimpan dendam, ya, menyimpan sakit hati, dan itu pun tidak bisa bermanfaat untuk kita setelah kita meninggal nanti kan. Betul, Ustaz. Jadi silahkan Bapak Ibu mempunyai pilihan, mau memaafkan boleh, mau dendam boleh, tapi saya yakin ya semua orang ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Kan begitu ya Pak Eko? Betul, betul, Ustaz. Mau nanya lagi nih, iblis itu waktu turun dari surga,
Itu tuh gara-gara apa, Pak? Gara-gara Coba, kesombongannya, Tat. coba ya, dasarnya sombong nanti apa? Surat 7 ayat 11, 12, 13. Silakan, Pak. Kita kupas di sini aja lah, karena ini sumbernya dari dia sebenarnya. Orang Baik, sulit Tat. memaafkan itu kan godaan dari sana. Surat 7 Ayat 11 sampai 13. Silakan. ayat 11 sampai 13. Mm-mm. Baik, surat 7 Al-Araf ayat 11. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Baik, Ia, jadi di sini Allah menyuruh semua ya makhluk yang di situ ya, Pak Eko ya. betul, betul Ustaz. Malaikat, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kalau waktu itu iblis melihat perintah Allahnya, bukan melihat Adamnya, logikanya harusnya dia mau sujud nggak, Pak? Mau sujud Ustaz. Karena yang dilihat Allahnya kan. Betul, Nah, iblis nggak mau sujud itu, berarti kan pasti yang dilihat bukan Allahnya. betul Ustaz. Kita sulit memaafkan itu, pastikan yang dilihat bukan perintah Allahnya. Sama saja kan, Pak? Iya Ustaz. Oke, terus lanjut, Pak. Ayat 12. Mm-mm. Allah berfirman, apakah kamu menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Mm-mm. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Baik. Jadi ini kan awal muawal orang sulit memaafkan kan di sini kan Iya. sikapnya karena merasa lebih baik, berarti muncul namanya kesombongan. Yang kedua, kalau dari beberapa kitab yang saya baca itu adalah iri. Karena iblis sudah duluan, tiba-tiba ada makhluk baru yang muncul lalu dimuliakan oleh Allah. Nah ini kan yang terjadi sebenarnya. Iya. Jadi dasarnya dari semua sulit membangkang, sombong itu kan dari rasa iri. Sehingga muncul alasan, loh saya lebih baik dari Adam. Dia dari tanah, sedangkan dia dari api. Padahal kalau Pak Eko perhatikan, memang di dalam Al-Quran atau hadis, ada nggak yang menyatakan bahwa api itu lebih baik dari tanah? Tidak ada, Ustaz. Nah, terus iblis dasarnya dari mana itu? Dasarnya dari pemikiran dia sendiri, Ustaz. Merasa Nah, lebih baik, Ustaz. karena dari rasa iri dulu awalnya kan. Betul. Padahal jujur saja, pada posisi itu kan dulu iblis luar biasa. Ilmunya, kepintarannya, derajatnya kan tinggi sebenarnya. Betul. Karena munculnya kesombongan, munculnya rasa iri dan dengki. Akhirnya kan itu hilang semua. Dan akhirnya dia melanggar perintah Allah kan. Iya. Nah, apa yang terjadi? Jadi kasusnya pasti iblis melihat Adamnya, bukan melihat perintah Allahnya. Ya sama saja sekarang, kita sulit memaafkan. Kita sulit menerima. Pasti yang dilihat bukan perintah Allahnya. Karena memang diri kitanya dan orangnya, kan begitu kan? Iya, betul, Ustaz. Kalau kita mau sulit, mau mudah pun, itu kejadian di sakit itu sudah terjadi belum, Pak? Sudah terjadi. Sudah. Bapak Ibu mau misalnya sulit memaafkan, nah ini sekalian saya jawab ya. Misalnya ini apa, Ustadz gimana kalau kita ingin memaafkan, udah berusaha banget pengen maafkan, bahkan udah bilang maaf, tapi hatinya ternyata nggak bisa diubah, misalnya masih nggak nyaman atau nyesek. Minimal Bapak Ibu tetap memaksakan diri bahwa ini perintah Allah. Kalau masalah berat karena memang belum terbiasa, coba nanti Bapak Ibu latih. Pokoknya dia sekeras apapun, misalnya apa, sezolim apapun kepada kita, misalnya karena ini perintah Allah untuk memaafkan, saya maafkan, kan? Kan ini juga sudah terjadi kan? Jadi ini adalah urusannya tinggal sikap kita bagaimana kepada Allah, bukan kepada orang yang menzolimi. Kalau orang menzolimi nanti ada prosesnya sendiri gitu. Tapi hati kita bagaimana membersihkan dengan kondisi ini gitu loh. Jadi memang ini harus dibiasakan dan harus mulai terlatih. Makanya tadi saya sampaikan tips yang paling saya jalani yang paling mudah itu gini aja Bapak Ibu. Sebelum tidur, Bapak Ibu berdoa, ya Allah saya maafkan semua orang yang menyakiti saya. Meskipun itu masih kelihatan mungkin dalam ucapan, tapi ya kita ada niat untuk menuju lebih baik kan Pak. Iya, betul, Ustaz. Jadi awalnya iblis tidak mau sujud kepada Adam itu pasti yang dilihat bukan Allahnya.
tapi karena Adamnya, sehingga alasannya adalah lebih baik itu karena dia dari api dan Adam dari tanah. Padahal kan tidak ada juga dalam keterangan Al-Quran api lebih baik dari tanah ya Pak Eko. Iya, betul Ustaz. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia ngeyel seperti itu, tetap mengikuti hawa nafsunya, maka di ayat 13-nya ini yang ngeri. Silahkan Pak. Baik Ustaz. Ayat 13. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah. Nah, akhirnya muncullah hukuman dari Allah kan? Iya, Keluar. Ustaz. Jadi orang-orang yang sombong di sini, makhluk yang sombong, boleh nggak masuk surga, Pak? Tidak boleh, Ustaz. Dasarnya itu makanya ngerinya. Terus sudah dibilang sombong apa? Kata iblis, tidak boleh keluar apa? Suruh keluar dari masuk surga dan termasuk apa? Golongan apa, Pak? Ini yang ngeri, terus. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Hmm. Jadi makhluk yang hina itu salah satunya apa, Pak? Orang yang sombong dan tidak memaafkan orang lain, Ustaz. No. Ngeri, Pak. Terlepas apapun alasannya ya. Iya, Ustaz. Ya itulah sebenarnya. Ini kan kelihatan sederhana ya, tapi kadang-kadang kalau kita tidak kupas, tidak ulas kan, akhirnya kita tidak sadar. Pokoknya yang kita lakukan tuh pasti akan ada alasan bahwa, nah kan nggak bisa begitu. Dia bertahun-tahun saya udah begini, wah terus aja alasan. Loh silahkan, cuman pertanyaan saya kan itu juga sudah terjadi kan. Udah Betul, kita betul. lihat Allahnya saja, karena kalau nggak lihat Allahnya tetap berat, Pak, tetap nggak akan bisa menjalani. Semua orang di dalam menjalani hidupnya kalau tidak melihat Allahnya, tetap akan berat. Karena memang di situ setan inginnya Bapak Ibu fokus kepada apa yang dilihat kan, siapa yang siapa yang melakukan, terus saja begitu. Padahal tadi kita sudah sampaikan kan, permintaan maaf itu kesempatan kita cuma di dunia. Kalau udah di akhirat udah nggak akan berfungsi gitu loh. Kalau kata Allah tuh udah telat gitu loh, mau apa? Makanya yang harus kita perbaiki adalah bagaimana kita bersikap agar benar-benar kita tuh sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Makanya di dalam menjalani hidup ini sudahlah. Perintah Allah apa sih? Oh ya udah memaafkan. Nah, ketika misalnya kita mulai berlatih Pak memaafkan, 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 ujung-ujungnya insya Allah Allah akan ridho terhadap apapun yang kita lakukan gitu loh. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi prinsipnya ayo Bapak Ibu perbaiki sikap kita ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan ya, yang menjadi sekarang Bapak Ibu lakukan, silahkan tolak ukurnya. Pak Eko saya mau nanya ya, tolak ukurnya kalau kita sudah berusaha ya untuk meningkatkan rasa maaf gitu ya, untuk misalnya meningkatkan rasa lapang dada kita untuk orang-orang yang menzalimi memaafkan kita, tolak ukurnya apa Pak biasanya Pak? Tenang, Pak Tasnya. Nah, itulah yang akan menjadi. Tapi kalau misalnya kita sulit memaafkan, dendam, iri, itu tolak ukurnya akan menjadi gimana? Apa namanya? eh, jadi nggak tenang, kemerungsung, Tat. Jadi Oke, nggak ikhlas. coba surat 20 ayat 124, silahkan. Ini tolak ukur nggak bisa dibohongi ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu akan cek sendiri hati masing-masing. Saya nggak. Saya cuma sampaikan menurut Al-Quran saja. Kalau Bapak Ibu Baik. mengikuti hawa nafsunya, mengikuti egonya, silahkan. Surat 20 ayat 124. Ah, Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, ah, dan terus kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. baik. Saya mau bertanya nih Pak. Jadi meskipun dia kaya banyak uang, tapi karena dia terus mengikuti ego atau hawa nafsunya, apa janji Allah kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu atau egonya? Kehidupannya akan menjadi terasa sempit, Nat. Terasa sempit meskipun rumahnya luas, ya, halamannya luas, mungkin uangnya banyak, tapi tetap aja akan mengalami suatu kesempitan dan itu kan siksaan, Pak. Di Betul, Nat. dunia saja sudah ditunjukkan, apalagi nanti kita menjalani kehidupan di akhirat nanti, kan begitu. Ya. Jadi saya ulang ya, jadi pertanyaannya kalau misalnya kok sulit banget Ustadz, ya memang harus dilatih. Atau saya mau nanya, berbuat jahat saja kadang-kadang sulit kan? Apalagi
kalau memang berbuat jahat saja sulit, lebih baik berbuat baik sulit kan, Pak? Betul, Tat. Misalnya contoh, korupsi itu sebenarnya sulit atau mudah, Pak? Sulit. Sulit, harus ngatur dulu ini, ngatur dulu Iya. itu. Saya pernah kan ngobrol ya sama beberapa orang tuh yang dulu di pemerintahan. Dia bilang, wah harus blok ini, blok itu, nyogok sana kan sulit. Lah sekarang berbuat jahat aja sulit. Kenapa nggak berbuat baik aja? Kan sama-sama sulit, tapi efeknya akan berbeda. Yang berbuat jahat sulit dengan yang berbuat baik sulit. Gitu. Kalau sama-sama sulit, kenapa kita tidak berbuat baik saja? Gitu. Ya, jadi intinya kalau memaafkan sekarang masih sulit, nggak apa-apa. Tapi berlatih saja. Dan niatkan bahwa udah, saya pokoknya yang dilihat Allahnya saja. Tapi tetap ya, secara sunatulnya diproses-proses saja. Yang misalnya menipu kita, ya proses-proses saja. Hukum ya hukum saja, tapi hati kita dalam menjalani itu sudah legowo gitu, so, pas silahkan aja lah. Pokoknya saya jalani ikhtiar ini, dan kalau bisa niat ikhtiarnya jadi menjadi ibadah ya Bapak Ibu. Misalnya ada miskom, ada misalnya salah konsep, salah perjanjian, atau silakan saja Bapak Ibu. Tapi hati Bapak Ibu tuh benar-benar memang niatnya, sudahlah saya ini karena Allah. Kalau keputusan nanti yang terjadi apapun ya silakan, tapi dikembalikan kepada Allah gitu. Sehingga di situ ada nilai ibadahnya, misalnya kesabaran, keikhlasan, dan ketawakalan gitu loh. Makanya kan ujung-ujungnya apapun yang Bapak Ibu ributkan sekarang, apapun yang Bapak Ibu perselisihkan, kita lihat ya kembali kepada Allah atau tidak. 42 ayat 10 silakan Pak. Surat 42 ayat 10 silakan. Baik, Tat. Surat 42 surah ayat 10. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Nah, jadi mau sekesal apapun Bapak Ibu, ya, mau seemosi apapun Bapak Ibu, kan kita paling cuma ranahnya di ikhtiar kan Pak ya. Betul, Tat. Ya. Jadi ya sudah selesai. Mau bagaimana? Gitu loh. Tetap kembali keputusannya kepada Allah. Dan Allah akan melihat bukan masalah yang sesuai atau tidak sesuai. Allah akan melihat saat menjalani proses ujian itu. Bapak Ibu berniat ibadah atau tidak. Kalau ibadah berarti ada memaafkan, ada keikhlasan, ada ketawakalan di situ gitu loh. Jadi yang Allah lihat itu adalah proses Bapak Ibu saat menjalani ujian yang Allah beri. Proses saat misalnya menuju mau memaafkan orang lain. Itu Allah akan lihat niatnya tuh karena apa? Karena Allah kah? Atau karena ego Bapak Ibu sendiri, kan itu bisa terjadi Bapak Ibu. Ya. Ini memang Bapak Ibu sebenarnya tiap hari itu menjalani ini. Cuman mungkin perlu penguatan dan perlu kesadaran gitu. Ada saudara yang memutuskan hubungan ngeblok sosmed. Wah, ini coba saya baca dulu ya. Ya, Tat. Tanpa tahu kita salah, kita sudah maaf. Dia masih di grup pun tidak apa yang dilakukan oleh saudara ini. Padahal. Baik, nah ini makanya saya bilang Bapak Ibu, tugas kita itu kan hanya sekedar berikhtiar, meminta maaf karena Allah, betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Betul, Tat. Tapi urusan nanti yang misalnya dimintai maaf itu tidak mau memaafkan, boleh nggak Pak Eko? Iya, terserah dia, Tat. Nah, ya kan misalnya saya punya salah ke Pak Eko, terus saya bilang, Pak Eko saya minta maaf. Tapi saya niat memang karena Allah saja kan gitu. Ya Allah, Iya. pokoknya saya minta maaf karena Allah. Terus misalnya yang Pak Eko ini tetap nggak mau maafkan, kan terserah Pak Eko kan. Betul, Tat. Tapi Betul. pertanyaan saya, urusan saya sama Allah beres nggak? Beres. Beres, yang penting kan urusan kita sama Allah, Bu. Urusan dia tidak mau memaafkan, itu kembali kepada dia. Tapi yang penting urusan kita sama Allah selesai gitu loh, Bu. Kan intinya sekarang Bapak Ibu kan melakukan itu kan semua harus karena Allah. Karena memang kita tidak bisa memaksa orang itu memaafkan atau tidak memaafkan. Jadi yang penting itu tugas kita tetap memaafkan, niatnya karena Allah. Urusan orang itu mau memaafkan tidak memaafkan itu kembali kepada dia. Tapi yang penting urusan kita kepada Allah selesai gitu. Kenapa urusan kita kepada Allah selesai? Karena kita mau meminta maaf karena Allah. Makanya tadi di surat 42 ayat 43 coba diulang lagi. Baik, Tat. Bagus, ini pertanyaan-pertanyaannya langsung implementasi aja. Nggak apa-apa, Bu. Jadi intinya kita sudah minta maaf, selesai gitu. Surat 42 ayat 43. Tetapi
Barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Nah, kan itu kan perintah Allah. Pokoknya tugas kita hanya memohon maaf, urusan dia memaafkan tidak memaafkan kembalikan kepada dia. Mau dia tidak memaafkan ya terserah dia. Tapi tugas kita, urusan kita kepada Allah selesai. Jadi seperti itulah sebenarnya. Dan alhamdulillah kan Allah juga tidak memaksa kita untuk supaya orang itu memaafkan kita, kan enggak juga. Pokoknya tugas Bapak Ibu adalah meminta maaf karena Allah, merendahkan dirinya karena Allah, mau dia terima tidak terima kembalikan saja kepada dia. Tapi hati Bapak Ibu bersih karena sudah meminta maaf. Gitu loh. Nah jadi hal-hal begini kan harusnya kita bersyukur. Karena Allah nggak menyuruh orang itu sampai memaafkan kita. Enggak. Allah cuma nyuruh kita hanya berikhtiar, berniat karena Allah, meminta maaf dengan kesungguhan, selesai. Gitu. Misalnya, saya punya salah ke Pak Eko nggak maafkannya sudah, tapi saya sudah minta maaf. Ya Allah, ini saya sudah minta maaf, tapi orang itu tidak memaafkan. Itu kembali lagi kepada Allah. Iya, Tat. Makanya kan tugas Nabi Muhammad pun waktu diturunkan di Jazirah Arab itu kan hanya menyampaikan. Tidak ada kewajiban dia supaya orang itu mengikuti atau misalnya menjadi beriman semua kan nggak ada. Coba di Al-Baqarah 272, Pak. Baik, Tat. Akhirnya hati Bapak Ibu tuh plong-plong saja, harusnya enak-enak saja dalam menjalani hidup. Oh nggak ada dendam. Baik. Surat 2 Al-Baqarah ayat 272. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Nah kan Nabi Muhammad tidak dibebankan untuk orang itu beriman semua, kan nggak begitu kan Pak? Betul, Ustaz. Betul. Yang Nabi Muhammad inginkan, pokoknya yang Allah inginkan, Bapak Ibu menyampaikan, Bapak Ibu minta maaf, berikhtiar karena Allah, urusan nanti orang itu mau memaafkan, urusan nanti dia mau dapat hidayah atau tidak, mau berubah atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita tetap istiqomah, berikhtiar sebaik mungkin, membersihkan hati kita, meluruskan niat kita, selesai gitu loh. Karena tetap nanti ujung-ujungnya yang tadi kita sampaikan ya, di akhirat nanti udah nggak ada kesempatan untuk Bapak Ibu meminta maaf, memaafkan tuh nggak ada. Semua memaafkan dan dimaafkan itu hanya di dalam kehidupan dunia ini. Makanya tolong jangan disia-siakan. Karena kalau sudah di sana tidak berlaku lagi semuanya gitu loh Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ya dalam kajian singkat ini semakin kita apalagi misalnya kita akan ibadah ya, dan hati-hati di tanah haram itu kan memang apa yang kita lakukan di sini juga akan terlihat nanti di sana. Jadi kalau misalnya kita ingin dinilai baik oleh Allah, ya secepatnya di sini tuh di Indonesia tuh membersihkan hati dulu, membersihkan diri kita. Agar mudah-mudahan di sana tuh hanya keberkahan, kemakburan yang ada gitu loh Bapak. Rugi soalnya. Mau nyimpen dendam mau berapa lama sih? Dan itu juga kita tahu itu penyakit hati kan. Betul, Ustaz. Nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai ayat pun. Saya mau nanya Pak Eko, yang namanya dendam itu baik atau enggak? Nggak usah pakai Tidak ayat. baik. Tidak Nah, baik. Bapak Ibu pun tahu kan, hati nurani Bapak Ibu pun bisa jawab kan. Nah, kenapa ketika hati nurani bilang tidak baik, kok kita tetap dendam gitu loh Pak Eko? Itulah bisikan setan, Tat. Nah, itu kan gimana ya? Makanya nggak usah dulu jauh-jauh untuk bicara masalah saya benar atau saya salah. Ketika hati Bapak Ibu sempit, pasti ada yang salah gitu aja. Kan hati lapang, hati sempit ini kan sebenarnya nggak bisa dipaksa, Pak. Dan semua kan Pak Eko bisa merasakan, saya bisa merasakan kan. Misalnya kita Ya. ada suatu permasalahan lah dengan orang. Terus hati kita misalnya kesel, emosi kan itu udah terasa kan, Pak. Dan itu nggak enak kan, Pak. Betul, Tat. Nah kalau Tensi misalnya naik. kalau sudah seperti itu kan tinggal kita perbaiki aja. Dan yang menjadi masalah itu bukan orang yang misalnya membenci kita atau yang tidak memaafkan kita. Yang jadi masalah itu mungkin hati kita kurang ikhlas terhadap apapun yang Allah tetapkan saat itu. Jadi intinya lakukanlah apapun itu karena Allah. Hasilnya Bapak Ibu tahu benar atau tidak. Cek hatinya, tenang atau tidak. Lapang atau tidak. Dan itu tidak akan bisa dibohongi. Gitu. Jelas ya? Jadi
Terus. untuk Ibu ini, Bu Hermina, intinya yang penting Ibu sudah minta maaf karena Allah, mau dia memaafkan atau tidak, itu kembali kepada dia. Karena apa? Karena urusan Ibu itu adalah dengan Allah. Ya, Insya Allah mudah-mudahan dengan sikap ketulusan Ibu, Allah nanti bisa membolak-balikan hatinya untuk kembali menyambung silaturahmi. Kan gitu aja sebenarnya. Jadi alhamdulillah sebenarnya Allah tuh tidak menyuruh kita sesuatu yang sulit. Allah tuh cuma menyuruh kita menyampaikan, mengingatkan, terus meminta maaf tanpa harus hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, nggak seperti itu. Baik, silakan. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Mau via chat boleh, atau mau langsung ngobrol di sini pakai speaker silahkan. Kalau memang Boleh ada tanya pertanyaan. sedikit. Boleh Silakan, tanya sedikit, Ustaz. silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, jadi gini, misalnya kita tuh apa ya, ya istilahnya masih agak kesel gitu ya. Tapi Mm-mm, kita udah nggak mikirin masalah itu gitu. mm-mm, Terus satu lagi, dan saya juga udah nggak apa ya, istilahnya nggak komunikasi dengan orang itu tuh gimana mm-mm. Ustaz ya? Yang jelas saya Pokoknya, udah nggak mikirin lagi. Udah saya anggap udahlah udahlah gitu aja. Tapi emang berhubung apa komunikasi nggak pernah, ketemu juga nggak pernah, udah saya udah anggap udah nggak ada gitu aja. Gimana Ustaz gitu? Mohon pencerahannya. pokoknya gini Bu, ya kan kita tuh masih dikasih kesempatan untuk setiap hari itu kan meminta ampun kepada Allah ya. Baik dosa-dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Pernah dengar Bu ini Bu? Iya, Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah segala kesalahan saya, baik yang saya sadari maupun maupun yang yang tidak. tidak kita sadari. Supaya apa? Supaya nanti ketika memang kita kan tidak sadar ini salah atau tidak kan Bu ya. Iya, Intinya biar Allah lah yang nanti bisa menghapus itu. Pokoknya tugas kita selalu memohon kepada Allah agar dibersihkan hati kita, misalnya. Atau misalnya tidak berhubungan dengan orang. Kan kita nggak tahu. Mungkin nanti pada saatnya ketika doa kita sudah diwujudkan oleh Allah, tiba-tiba ketemu dalam suatu acara atau apa. Dan hati ibu nanti akan dilapangkan gitu. Pokoknya cirinya Bu, cirinya kalau kita sudah nanti benar-benar plong dan sudah Allah akan misalnya anggaplah meridhoi apapun yang kita lakukan. Itu Bapak Ibu biasanya diturunkan ke lapangan hati. Harusnya Ibu benci sama orang itu. Kok tiba-tiba kok saya biasa saja. Nah itu tuh ya memang yang maha membolak-balikan hati itu Allah. Jadi selain tadi saya tipsnya ya, bagus ini ditambah berarti. Selain sebelum tidur kita misalnya ya Allah saya maafkan semua orang yang menzolimi saya, yang menyakiti kita, satu itu. Yang kedua, ibu bapak juga minta ampun terhadap dosa-dosa yang kita sengaja maupun yang kita tidak sudah. sengaja. Lalu dosa yang dari dulu hingga saat ini. Sehingga nanti di akhirat itu kan ada 3 buku tuh. Ini saya jelaskan secara detail dulu ya. Satu, buku itu kan amalan catatan amal baik dan amal buruk. Itu di kanan, di kiri. Nah, tapi ada satu lagi buku. Namanya buku pengampunan penghapusan dosa. Gitu. Jadi intinya silakan. Yang penting nanti pada suatu saat mungkin Allah mempertemukan atau Allah bagaimana, lihat aja hati ibu masih merasa terpengaruh atau tidak. Kalau masih merasa terpengaruh ya doa lagi. Minimal kita tetap punya niat baik untuk apa ya, membersihkan hati kita lewat kondisi seperti itu. Jelas ya? Terus Ustaz, Assalamualaikum terima kasih Ustaz. banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Mohon maaf Ustaz, apa diizinkan saya? ya, Iya, terima kasih. silakan, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, apa yang disampaikan Ustadz itu simpulannya saya mengatakan bahwa meminta dan atau memberi atau sebaliknya memberi dan atau meminta maaf itu merupakan sesuatu yang bersifat korelatif sehingga dua-duanya itu berlaku demikian. Nah, kemudian ternyata apa yang kita lakukan baik meminta atau memberi atau meminta itu berlangsung dalam kehidupan bersiraturahmi. Betul. Dalam ilmu sosial dikatakan itu komunikasi. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa
Meminta, memberi, meminta itu berkaitan dengan kehati-hatian saat kita berbicara. Karena ada ungkapan, lidahmu adalah harimaumu. Betul. Kemudian perlukan kesabaran, karena menghadapi orang lain itu mempunyai karakter yang berbeda. Kemudian yang ketiga, perlu adanya kebersihan hati. Yang menjadi persoalan saya, apakah sewaktu kita bersilaturahmi itu eh, selalu menjaga ketiga tadi, kehati-hatian, kesabaran, dan kebersihan hati. Bagaimana pencerahan Ustadz untuk permasalahan yang saya sampaikan ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. ini bagus. Saya tarik benang merahnya dulu ya Pak Arya. Jadi gini, sebenarnya apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita lakukan, kan itu tergantung dari niat kita. Betul nggak Bapak Ibu semua? Betul. Jadi Betul, Bapak Ustadz. memberikan sesuatu kepada orang, atau Bapak meminta maaf atau memaafkan orang lain, kan itu tergantung dari niat kita apa. Sehingga apa? Ketika niat kita bukan karena Allah yang tadi sampaikan, maka itu akan muncul menjadi berat. Yang tadi ibu-ibu sempat pertanyaan kan. Tapi kalau memang niat kita sudah paham itu semua segala sesuatu harus saya lakukan karena Allah, dan niat kita ingin membersihkan hati, insya Allah itu akan mudah. Jadi apa nanti yang Jarak. apapun yang Bapak ucapkan nanti, itu akan menjadi mudah kalau diniatkan semuanya karena Allah. Misalnya ginilah, ya, betul, betul. Jadi kita sabar-sabar. Misalnya saya memang niat dari awal meminta maaf itu karena Allah, misalnya. Saya pokoknya mau minta maaf kepada teman saya, atau kepada Pak Eko lah, karena saya punya banyak salah ke Pak Eko. Ya. Pokoknya ya Allah, saya niatkan hanya karena Allah saja. Nah, akhirnya saya datang. Terus saya bilang, Pak Eko, saya minta maaf dengan segala kesalahan saya. Oh, mohon maaf, Pak Eko, saya nggak maafkan. Tapi karena memang ciri niat saya memang hanya ingin dilihat Allah, dan niat saya hanya melakukan karena Allah, akhirnya saya sudah siap, nggak masalah. Yang penting saya ke sini memang karena Allah, dan saya minta maaf juga karena Allah. Jadi omongan apapun nanti feedback dari orang tersebut, Pak, kita sudah terbentengi. Nah, yang menjadi masalah itu kan jujur saja ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kan Bapak Ibu minta maaf supaya dia memaafkan kan. Itu kan masalahnya. Iya. Akhirnya ketika misalnya dia tidak memaafkan, itu kan menjadi masalah buat kita. Karena memang niat kita supaya dia memaafkan. Ustadz, saya udah minta maaf sama dia, kok dia nggak memaafkan. Nah, ini kan niatnya dia, karena niatnya Bapak Ibu ingin dia memaafkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu niatnya memang semua karena Allah, mau dimaafkan, mau tidak dimaafkan, mau dia jadi marah-marah lagi atau makin lagi, kan nggak ada masalah. Karena yang penting di hadapan Allah, saya sudah meminta maaf. Makanya perbedaan ilmu motivasi, ilmu sosial dengan pemahaman Al-Quran itu di sini, Pak. Karena semua ketika dikembalikan kepada Allah itu jadi nol. Gitu. Jadi nothing tulus lah kalau bahasa umumnya. Mau dimaafkan, mau tidak ya terserah. Yang penting saya karena Allah. Bahkan ketika misalnya kita datang minta maaf malah dimaki-maki lagi, ditutup pintu, ya nggak masalah juga. Yang penting tugas saya selesai, memohon maaf karena Allah. Gitu. Makanya Iya. semua ujung-ujungnya itu kembali kepada niatnya. Silakan Pak, surat Al-Baqarah 225. Pak. Baik, Bagus. Kak. Jadi lebih jelas ini Pak. 225. Ya, Baik. Surat 2 Al-Baqarah ayat 225. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. nah di situ Pak poinnya Pak. Jadi nanti apa yang diucapkan itu akan tergantung dari niatnya. Apapun yang dilakukan itu akan tergantung dari niatnya. Makanya hati-hati di sini Bapak Ibu, karena setan iblis itu yang pertama akan menyesatkan itu dari niatnya dulu. Seperti misalnya Bapak Ibu anggaplah punya masalah. Kan secara umum niatnya pasti untuk menyelesaikan masalah kan? Ya. Padahal perintah Allah di dalam hidup kita kan jelas di surat Az-Zariyat 56, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Berarti apapun yang dilakukan kan harusnya niatnya beribadah. Beribadah itu gimana? Ya berarti saat menjalani sakit ke dokter, di situ ada kesabaran, di situ ada keikhlasan. Kan harusnya begitu. Saat kita meminta maaf, berarti di situ ada benar-benar karena Allahnya. Dan siap menerima apapun yang nanti terjadi dengan kondisi itu.
Jadi intinya orang berikhtiar itu, kalau memang niatnya ibadah, pasti ada rasa kesabaran, ada keikhlasan dalam menjalani proses ikhtiar tersebut. Karena kalau tidak ibadah, terus bedanya sama orang kafir apa kalau begitu? Iya. Jelas siapa ya? Jadi semua kalau saya Ya. tarik benang-benangnya itu dari niatnya. Kalau urusan nanti yang keluar dari mulut, itu semua pasti tergantung dari niat kita. Misalnya contoh, saya mau negur istri saya. Ketika saya mau negur istri saya, kalau niat saya memang hanya menyampaikan perintah Allah, bukan untuk merubah. Ketika saya tegur terus istri tidak berubah, Pak Eko, saya kecewa nggak? Tidak. Tidak, karena niat saya hanya menyampaikan. Ya. Tapi kalau misalnya niat saya supaya dia berubah, terus ketika ditegur dia tidak berubah, kan pasti kecewa. Ya. Nah, makanya hati-hati di sini ya, Bang. Bagus. Jadi pertanyaannya, jadi intinya semua yang dilakukan, kalau Bapak Ibu karena Allah, insya Allah tidak kecewa. Tapi ketika Bapak Ibu bukan karena Allah, karena situasi, karena orang, karena masalahnya, pasti akan kecewa. Baik, jelas ya Pak ya? Ya, terima kasih Ustadz. Nah, mohon Sama-sama. maaf ini untuk Apa Pak? informasi teman-teman, kalau diizinkan, Betul. saya punya buku bagus itu yang bestseller itu ada 3 kata, minta tolong, maaf, dan terima kasih. Itu ditinjau dari sudut agama Islam. Itu sangat bagus Betul. sekali. Moga-moga menjadi referensi kita. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Alhamdulillah. Pak. Baik, silakan. Jamaah yang lain kalau mau bertanya. Ini saya buka Silakan. pertanyaan aja ya. Udah jam 6 lebih soalnya. Silakan. Ya. Monggo Bapak Ibu yang lain silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Kalau tidak, saya tambah sedikit ya. Apalagi tema pagi ini menyambut Lebaran ya Tat ya. Yang Ya. puasanya tinggal 4 hari lagi ya Tat. Alhamdulillah. Jadi saat Lebaran nanti memaafkannya benar-benar sesuai dengan perintah Allah ya Tat. Nah, itu ya. Jadi memang benar-benar maaf itu dari ruhani kita yang paling dalam. Kan manusia terdiri dari jasmani dan rohani ya. Dan efeknya adalah ketika kita benar-benar memaafkan karena Allah, pasti hatinya menjadi tenang. Meskipun orang yang kita mintai maaf misalnya belum memaafkan, ngeblokir kita, ya kita tenang-tenang saja. Orang yang menyakiti kita atau siapapun tuh akhirnya hati kita tuh jadi tenang. Karena apa? Karena memang Allah janji ketika Bapak Ibu melakukan semua karena Allah, maka langkah yang Allah berikan, rasanya yang Allah berikan, Bapak Ibu biar tahu karena Allah atau bukan. Ini dari sini. 13 ayat 28. Silakan Pak. Baik. Jadi Allah tuh selalu memberikan ciri, Pak. Kalau kita melakukan karena Allah atau karena nafsu kita, Allah tuh kelihatan kok. Apa memberikan ciri kepada diri kita. Surat 13 ayat 28. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kan di situ kata kuncinya. Berarti kan nggak ada cara lain kan Pak Eko? Ya. Karena hanya. Berarti kalau hanya ya satu-satunya kalau Bapak Ibu ingin merasakan ketenangan di dalam menjalani proses ujian kita, ya harus selalu dikembalikan kepada Allah. Atau saya mau nanya Bapak, Pak Eko ya, berarti kalau Bapak Ibu melakukan bukan karena Allah, hatinya jadi tenang nggak Pak? Enggak. Enggak. Karena rumusnya Kecewa. ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah ini perlu proses latihan. Kadang-kadang kan kita juga nggak menyadari kan makan saja. Ya kerja saja. Ke dokter saja. Padahal harusnya hal yang pertama dilakukan, diluruskan dulu niatnya. Ini saya melakukan ini tuh mau apa? Saya negur orang ini tuh niatnya apa? Gitu loh. Jadi semakin lama Bapak Ibu semakin sadar, insya Allah akan semakin tenang di dalam menjalani hidupnya. Gitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Monggo silakan Bapak Ibu. Kalau tidak, ya mungkin itu dulu. Tapi prinsipnya, ayo kita sama-sama harusnya semakin ya hari hidup kita semakin mudah memaafkan. Lebaran semakin dekat atau misalnya dari tahun lalu, misalnya tahun lalu anggaplah kita masih sulit memaafkan orang. Lebaran hari ini ya berarti harusnya mulai mudah memaafkan. Dari 100 orang misalnya yang dulu kita sulit maafkan jadi 90, lebaran depan jadi 80, lebaran depan jadi 70, kan akhirnya jadi plong semua. Dan itu benar-benar proses latihan Pak, tidak ada yang instan. Teori Betul. apapun
ya teori apapun, itu akan bermanfaat kalau Bapak Ibu mulai praktekkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan bisa merasakan teori itu. Tapi kalau cuma sekedar teori, tapi Bapak Ibu tidak praktekkan, Bapak Ibu tidak akan pernah merasakan manfaatnya. Ya, baik, silakan. Ya. Assalamualaikum Ya. Ustaz. Waalaikumsalam. Iya toh Pak. Ya, Ya. Ya boleh. ya silakan dibuka lagi. Mohon maaf. Di-unmute lagi yang bertanya, silakan Bu Teti. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf ini agak menyimpang boleh? Boleh, silakan Bu. Saya tertarik waktu mendengarkan Ustadz bicara ketawakalan kita terhadap Allah dan sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan yang saya belum bisa mengetapkan terhadap diri saya sendiri, akan ketawakalan saya terhadap Allah gitu. Maksudnya begini, saya bekerja atas saya memperoleh uang pada setiap hari saya bekerja, Ustaz. Nah, sedangkan saya ya katakanlah saya banyak hutang dan sebagainya. Sekarang kan Ustaz mengajarkan untuk kita bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, sementara saya menunggu itu sambil tawakal dengan bekerja. Tapi kalau belum memperoleh uang, jadi maksudnya untuk kehidupan saya setiap hari bagaimana Ustaz? Sedangkan saya nggak punya tabungan atau apa untuk sementara tagihan bertubi-tubi begitu. Bagus. Bagaimana? Baik. Nah ini real ya, 65 ayat 3, silakan Baik. Baik, Tat. Kita ikuti aja Bu, nanti kalau memang benar menurut Al-Quran begitu ya Ibu jalani, harusnya ada jalan keluar, harusnya. Iya. Baik. Surat 65 At-Talaq ayat 3. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Satu, terpikir atau tidak, Bu? Bagaimana Pak? Bagaimana di sini, coba sekali lagi Pak Eko, pelan-pelan di situ poinnya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Bisa nggak Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka untuk bayar hutang? Bisa. Ibu percaya itu? Percaya, sangat. Berarti kalau percaya itu dijalani atau difikirkan? Dijalani. Tapi maaf ya. Saya harus ngomong dengan tapi karena memang seperti itu yang saya terima. Manakala saya juga berpasrah diri. Tapi besok saya harus menjalani hidup saya lagi. Iya, dan pasti besok menjalani hidup lagi kan, Bu? Iya, tapi kalau tidak ada apa-apa, sedangkan saya harus memenuhi kewajiban membayar atau menghidupi keluarga saya gitu. Bagus, ini makanya kita lihat. Sekali lagi Pak Eko dibaca. Nanti dipraktekkan aja ayat ini, Bu, 65 ayat 3. Iya. Baik. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Saya mau nanya ulang ya, seyakin apa Allah tuh bisa memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Sangat yakin, Ustaz. Baik, cukup dulu itu ya. Kalau Ibu yakin itu, masih mikir nggak? Kalau sudah yakin? Insya Allah nggak mikir. Lah kalau, ya kan tinggal di jalan ya kan. Nah, kalau Ibu masih mikir, yakin nggak? Nggak yakin. Nah, terus gimana Allah bisa ngasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Ya alhamdulillah. Harus yakin. Harus yakin. Kan kok seperti itu gitu. Nggak apa-apa. Kurang kali ya. Nah, karena rumus ini kan nggak mungkin salah, Bu. Iya. Jadi sebenarnya Allah cuma ingin menguji seberapa yakin Ibu tuh terhadap perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, kan begitu kan? Betul. Makanya hadisnya jelas. Allah menolong itu. Allah bersikap itu sesuai praduga prasangka hambanya. Jadi kalau Ibu misalnya, baik ya Allah sekarang pokoknya saya yakin hutang tetap wajib dilunasi, ikhtiar tetap, tapi saya yakin Engkau bisa memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tinggal sekarang langkah kedua caranya bagaimana, kan begitu kan harusnya kan? Iya. Baik, lanjut Pak Eko caranya. Dan
barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Berarti lunas nggak, Bu? Insya Allah. Baik, pertanyaan saya. Orang tawakal itu memikirkan hasil atau hanya fokus ikhtiar maksimal? Seperti pelajaran saya kemarin. Ikhtiar ya, Ustaz. Iya. Kalau masih mikirin hasil, tawakal nggak, Bu? Enggak. Nah, kalau Ibu masih mikir besok gimana, lunas atau enggak, itu mikirin hasil atau enggak? Iya, mikirin hasil. Nah, jadi di situ aja mau diperbaiki. Ikhtiarnya sama, cuman Ibu ada keyakinan, ya Allah, pokoknya kalau saya bertawakal, Engkau janji mencukupi. Kita lihat, benar nggak nanti dicukupi. Dan itu banyak jamaah saya mempraktikkan itu. Betul. Dan insya Allah itu pasti akan terjadi. Kenapa pasti terjadi? 10 ayat 55, Pak. Silakan. Jadi di sini masalah keyakinan aja sebenarnya, Bapak Ibu. Baik. Surat 10 Yunus ayat 55. Apa kata Allah? Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Baik, Allah nanya ke Tetapi siapa, Pak Eko? kepada kita. Nah, Allah nanya ke Ibu, ke saya, ke semua. Bukankah janji Allah benar? Tadi Allah janjinya apa, Pak Eko? Di 65 ayat 3. Barang 65 siapa? ayat 65 ayat 3-nya. Tadi janjinya apa Allah? Akan mencukupkan, akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus? Dan ketika kita bertawakal kepadanya, Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, saya mau nanya ke Ibu. Ibu yakin nggak? Iya, yakin. Saya belajar yakin. Nah, iya. Kan, atau saya mau nanya lagi. Yang membuat Ibu tidak yakin dari Allah ada nggak? Harusnya tapi kalau melihat setiap harinya. Iya, makanya kita perlu prakteknya di sini, Bu. Pokoknya kalau Ibu sudah mulai, ya Allah saya nggak tahu ini. Saya bayar hutang dari mana saya nggak tahu. Saya ngerti ini jalannya dari mana. Tapi saya yakin ya Allah, karena menurut ayatmu, menurut janjimu itu akan terjadi. Jadi tugas Bapak Ibu tuh ikhtiar dengan kondisi yakin. Karena mau Ibu yakin tidak yakin pun Ibu tetap wajib melunasi hutang. Mau pusing tidak pusing pun Ibu tetap harus menjalani. Gitu kan? Iya. Jadi intinya sekarang ayo Bapak Ibu lakukan apa yang Allah perintahkan. Karena Ibu mau yakin tidak yakin pun itu masalah tetap harus diselesaikan, harus dijalani. Tapi sekarang Bapak Ibu punya plus satu, yaitu apa? Keyakinan kepada Allah saat menjalani masalah, bahwa janji Allah itu pasti akan terjadi. Janji Allah itu pasti benar, gitu loh Bu. Iya, insya Allah. Makanya kan Al-Quran itu untuk menguatkan jiwa kita dalam keyakinan menjalani proses permasalahan. Jelas ya? Ya, terima kasih Ustaz. Baik ya, jadi tinggal fokusnya mulai udah hasil urusan Allah, saya yakin saya jalani. Nanti lihat, benar nggak Allah akan membukakan jalan. Ya. Baik Ustadz, bagaimana dengan ada kisah Rasulullah? Oh ya, ini memaafkan, yang sudah memaafkan Hindun dan Wasi yang sudah membunuh ya Paman Hamzah dan betul. Saat keduanya masuk Islam maka harus memaafkan tadi. Iya, makanya Mas Pak Diki ya. Prinsipnya yang penting kan kita memaafkan dulu kan Pak. Masalah nanti sikap di belakang misalnya namanya manusia itu masih ada rasa sungkan, rasa udahlah. Saya dengan bahasa sederhana, sama dia ya sudah. Istilah pasti. Jadi intinya sebenarnya semua itu pasti ada prosesnya. Kayak tadi misalnya Ibu berusaha untuk yakin tapi misalnya kadang-kadang masih turun naik. Makanya kita sekarang ini misalnya berdiskusi, saling menasihati dalam kebaikan, kesabaran itu kan untuk ini, gitu loh. Intinya Bapak Ibu harus terus belajar ilmu ya, yang meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Lalu dengan ilmu yang dipelajari Bapak Ibu praktekkan sampai membuktikan. Karena kenapa harus membuktikan? Biar ketika sudah terbukti Bapak Ibu semakin yakin. Jadi teori apapun itu akan diyakini kalau Bapak Ibu sudah membuktikan itu.
Nah, nanti saya tunggu update-nya, Bu. Kalau Ibu benar-benar mempraktekkan surat 65 ayat 3 tadi, kita lihat hutangnya lunas enggak, Allah membukakan jalan keluar enggak. Kalau nanti itu terjadi, logikanya Ibu harusnya semakin yakin nanti. Gitu. Betul ya, jadi Rasulullah pun seperti itu. Tapi ya sudah, pokoknya kan Pak Diki juga orang yang menzolimi kan tidak sampai mengunyah jantung paman kita kan. Jadi harusnya lebih mudah memaafkan lah Pak Diki. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada Bagus, silakan pertanyaan Bapak itu Ibu. dulu ya. Baik, Ya, Ustaz. baik ya, baik ya. Baik, Ustaz. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan itu dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsipnya, ayo kita masing-masing membersihkan hati kita. Kalau misalnya belum bisa memaafkan langsung ketemu orangnya, ya sudah sebelum tidur Bapak Ibu silahkanlah. Misalnya ya Allah, ini tips-tips aja ya. Ya Allah, saya maafkan orang semua yang membenci saya. Ini sebenarnya ada satu riwayat kisah yang Rasulullah bilang, mau nggak saya tunjukkan ahli surga kan? Akhirnya para sahabat tuh siapa kalau nggak salah datang ke tempatnya, dia melihat amalannya biasa aja, ibadahnya biasa saja. Akhirnya kan penasaran, terus ditanya oleh sahabat itu. Rasul mengatakan kamu ahli surga, amalan apa sih? Ternyata dia apa? Memaafkan orang yang membenci dia selama ini. Sebelum dia tidur tuh dia bilang saya maafkan. Silakan Pak Riki kalau mau bertanya. Sebelum saya tutup. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, maaf ada di luar tema, nggak apa-apa Ustaz. Silakan. Ini pertanyaan titipan Ustaz. Eh, hukumnya kalau istri diminta untuk bekerja ya dalam rangka membantu ya Ekonomi suami. perekonomian keluarga. Iya gitu tadi. Simpel aja Ustaz, gitu aja tadi. Ya. Iya. Loh sekarang gini, yang penting niatnya itu harus diluruskan karena Allah. Karena kalau tidak nanti jadi hitung-hitungan, Pak. Ngerti nggak, Pak Riki maksud saya? Iya, Ustaz. Jadi istri misalnya mau bekerja. Lah kalau Bapak Ridho mengizinkan ya silahkan. Cuman konsekuensi setiap tindakan kan pasti ada konsekuensinya kan. Misalnya jadi sama-sama sibuk gitu kan. Terus mungkin nanti anak akan misalnya yang ngurus jadi misalnya orang lain. Nah itu tuh harus difikirkan lah. Silahkan dijalani. Tapi niatnya ya, yang terpenting itu niatnya suami harus ridho dan istri pun saat menjalani nanti ikhtiar dalam pekerjaan kembali untuk mencari ridho suami gitu. Kalau Jadi suami itu yang meminta, Ustaz? iya, berarti kan kalau suami minta ridho kan. Terus kalau istrinya nggak mau boleh nggak Pak Riki? Boleh. Boleh. Kalau istrinya mau ya silahkan. Cuman konsekuensi dalam setiap sikap yang diambil itu pasti ada nanti. Nggak apa-apa. Misalnya kerja atau misalnya usaha sendiri di rumah itu kan terserah. Prinsipnya adalah harus buat dulu komitmen bahwa nanti misalnya kalau malah suami istri kerja malah dua-duanya malah saling sibuk, saling capek, nah itu dievaluasi kembali gitu loh Pak. Harus ada evaluasi dong dalam 3 bulan, dalam per 3 bulan, 6 bulan tuh bagaimana, ini efektif atau enggak gitu, atau benar-benar membantu atau enggak gitu kan. Kan begitu kan? Jangan misalnya nanti ketika istrinya sudah bekerja, terus sibuk, hal yang utama malah jadi lupa, yaitu apa keharmonisan keluarga. Kan begitu kan Pak? Iya, Ustaz. Karena sering terjebaknya itu suami istri kerja, akhirnya lupa tujuan utama itu keharmonisan. Malah jadi egonya muncul dua-duanya, malah jadi rame gitu. Jadi kalau misalnya memang si suaminya nyuruh terus istrinya memang mau ya silahkan lakukan. Tapi ingat istri kerja itu mencari ridho Allah. Nanti kalau begitu Allah bisa mudah mencukupi dari manapun sebenarnya. Ya saat kalau masih tetap ada rasa gimana ya tadi ya. Ya tadi kan ujungnya keharmonisan ya. Tapi meskipun sudah dua-duanya paham, hati itu kadang ada aja gitu Ustaz. Ya saling ya saya juga bekerja begitu ya. Iya, betul. Kan makanya niatnya apa? Istri kerja tuh niatnya apa? Cari ridho Allah atau supaya saling mencukupi. Kalau cari ridho Allah kan bisa dikalahkan ya. Awalnya saling mencukupi Ustaz biasanya. Ya, karena nomor kebutuhan satu harus keharmonisan dulu. Jangan, kalau yang lain mah itu insya Allah ketika keluarga harmonis kan rezeki lancar. Iya, Ustaz.
Berarti Jadi niat lagi ya. jangan mengalahkan sesuatu yang utama, fokus ke yang sekunder gitu loh Pak. Kan kalau istri bekerja kan sekunder, tapi yang utama menjadi lebih harmonis nggak keluarganya. Malah kalau jadi ribut, jadi saling ini ya mendingan dievaluasi lagi Pak. Gitu. Saya sering nangani kasus begitu. Pokoknya kata kunci utama adalah yang pertama itu keharmonisan. Berarti yang namanya keharmonisan itu suami dan istri harus mengalahkan egonya masing-masing. Karena tujuannya keharmonisan. Nah kalau istri kerja, suami kerja, kalau tidak harmonis terus buat apa Pak? Gitu. Jelas ya? Ya, Ustaz. Oke. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Oh ya silakan Bu. Ini judulnya bagus sekali, ridho, dan memaafkan ya Ustaz ya. Saya mungkin berbicara masalah ridho dan ridho ini Ustaz ya. Ketika kita melaksanakan ibadah haji itu Ustaz, kita kan perlunya kesabaran gitu ya Ustaz ya. Oh pasti itu. Di saat pelaksanaan itu tuh mungkin ada tingkah orang mungkin yang kita tak sukai gitu kan. Contohnya ketika di masjid Ustaz ya, kita tahu datang aja orang di depan kita sehingga kita nggak bisa sujud. Terus mungkin waktu kita di ruang di kamar ya Ustadz ya, mungkin orang ada salah jemaahnya perlunya sangat dingin, kita sementara nggak perlu terlalu dingin. Pertanyaan bagaimana membawa hati kita tuh supaya kita tenang, nyaman gitu Ustadz. Pokoknya yang tidak kita sukai itulah kita kan harus suka gitu Ustadz. Gimana membawa hati ke sana Ustadz? Makasih ya. Ustadz. Saya mau bertanya ya, ujung-ujungnya semua ibadah dilakukan itu benar nggak perubahan akhlak kita? Betul. Jadi misalnya ibu mau sholat, tiba-tiba ada yang nyalip, tiba-tiba di depan kita susah. Ya sudah kan? Nah Allah akan melihat akhlak ibu saat itu bagaimana. Terpancing emosi, ini saya udah duluan atau bagaimana? Kan begitu kan? Iya betul Ustaz. Iya kan ujung-ujungnya semua. Ya Bapak Ibu melakukan ibadah atau belajar apapun, kan sebenarnya akhlaknya. Berarti sekarang kesimpulannya apa Bu Teti? Bu Teti akan melihat nggak haji yang mabrur sama tidak mabrur ujung-ujungnya dari apa? Ya dari kesabaran tadi itu dari akhlaknya. Ya. Karena ibadah setinggi apapun kalau nggak ada akhlaknya kayak iblis ya yang terjadi begitu kan? Ya. Jadi silahkan Bapak Ibu, malah menurut saya ini sebagai latihan kan. Misalnya, oh saya haji mabrur tidak mabrur, ya lihat aja dari akhlaknya. Semakin berubah atau begitu-begitu aja kan gitu. Iya. Karena setiap apapun yang dilakukan, semua kembali kepada akhlaknya. Nah, jadi malah guru saya mengajarkan gini, kalau guru saya Pak Gurantono tuh, kalau nanti misalnya kayak di Mekah, di Madinah itu, udah korbankan aja, urusan orang lain aja dulu. Karena rumusnya jelas, barang siapa menolong agama Allah, niscaya Allah akan mengukuhkan kedudukannya dan menolong juga gitu. Jadi ketika kita menurunkan ego kita untuk kepentingan orang, justru itu yang mabrur tuh di situ. Gitu. Ya, memang berkorban untuk orang, bahkan orang yang nggak dikenal ini kan sulit. Tapi kalau niatnya karena Allah itu besar poinnya. Mungkin dengan ibadah yang kita lakukan, lebih kualitasnya lebih tinggi ketika kita mengorbankan untuk kepentingan orang. Ya, jelas Ibu ya. Jadi membawa hati itu supaya tenang gitu, itu Ustaz kita pandangnya Allah aja itu Ustaz ya. Ketenangan itu muncul ketika kita bersikap karena Allah. Kan ketenangan itu nggak bisa dicari, Bu. Ketenangan itu diturunkan. 48 ayat 4. Silakan, Pak. Baik. Surat berapa, Ustaz? 48 ayat 4. Ketenangan itu nggak bisa dicari, Bapak Ibu. Ketenangan itu diturunkan. Baik, surat 48 ayat 4. Ya, silakan. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Nah, ini kan jelas Bapak Ibu ya. Jadi intinya jawaban ada aja Ustaz ya. Jadi intinya tuh kalau semua di Al-Qur'an. Semakin meningkatkan akhlak ibu kepada Allah, maka Allah semakin melapangkan hati kita. Insya Allah nanti jadi mabrur, ibadahnya jadi bermanfaat. Gitu. Baik, jelas ya Bapak Ibu sekalian. Oke, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih, mohon maaf kalau tadi mungkin ada kata-kata saya kurang berkenan. Insya Allah kebenaran tetap datang dari Allah, kalau kesalahan dari saya pribadi. Oh, silakan Pak. Kalau misalnya ada pertanyaan. Kenapa diposting itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz mau tanya, Ya, ini kan ini ya Ustadz, kami gimana? itu kan, ya kami itu kan ini ada dilema ya. Hmm, hmm. Uh, itu kan kami, Gimana, gimana? Silakan, Pak. ya kami itu kan dilema Pak. Itu karena uh, kami kan sudah baca di surat An-Nisa dengan Faraid ya. Hmm. Itu untuk pembagian waris itu kan memang sudah di ini ya Ustadz sudah ditetapkan di surat An-Nisa dengan Betul. Faraid. Hmm. Nah, itu terus ada hubungannya dengan wakaf. Nah, sedang kami itu posisinya dalam keadaan lagi tidak baik-baik untuk perekonomian belum stabil gitu. Ya, Karena ada muda. Terus yang jadi pertanyaan tuh gini, eh, itu ada di majelis pengajian kami itu, lah dia menyarankan semua warisan itu dijadikan wakaf, ya kan? Padahal kan kalau dalam apa namanya, dalam eh, jenis-jenis wakaf itu kan tidak boleh ya, zolim terhadap betul, ahli waris. Ada betul. kefasakan Hmm. di balik itulah mereka mengarahkan semua waris itu disuruh diwakafkan dan tidak ada badan wakafnya. Maksudnya ini loh apa namanya Nggak usah pengelola dibagi. wakaf itu nggak usah dibagi terus dikelola wakaf tapi tidak ada apa namanya akta akta wakaf pendirian wakafnya dari itu kan berarti kami berkesimpulan ya ini bukan suuzon Hmm. Eh, apa namanya mau disabotase ya Ustadz kalau yang seperti itu. Hmm. Nah, Enggak, gimana Ustadz? pokoknya gini aja kesimpulannya ya, Pak Bu. Gini ya, yang diwakafkan, diwakafkan, yang diwariskan, diwariskan. Udah gitu aja. Ji, berarti Hmm. enggak Ustadz Afwan begitu. menyela, Bapak Ibu mohon tidak bertanya di luar tema ya sebagai Ya, penyelenggara ya. saya keberatan. Mohon Hmm. bertanya hanya sesuai tema hari ini. Terima kasih. Ya, ya, udah terakhir pokoknya intinya kalau perintahnya yang wakaf kan sudah ada wakaf, yang waris ya waris. Jadi nggak usah dicampur aduk, Pak. Kalau memang kondisinya seperti itu ya kecuali semua ahli waris ridho ikhlas terhadap memang yang misalnya nggak ada masalah di situ kan tadi Bapak bilang oh ini juga ada masalah untuk ekonomi yang lain-lain. Jadi yang wakaf sudah selesai kenapa harus disarankan untuk dijadikan wakaf semua gitu loh Pak. Ya. Kan paroidnya udah jelas tadi. Ya Jelas ya, baik. Pak ya? Baik. Hmm. Silakan lah itu tinggal diurus saja dengan apalagi udah ada paroidnya kan udah jelas. Dan pasti paroidnya juga udah menyampaikan kan. Jadi yang waris-waris, yang wakaf-wakaf. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atau Bapak nanti japri aja ya. Baik, Ustadz. Ya, Terima kasih sekalian. Mohon maaf ini sudah 6.30 juga. Sampai baik. ketemu lagi ya di manasik berikutnya, insya Allah. Dan mudah-mudahan agar semua yang hadir di sini bisa meluruskan niatnya. Dan intinya adalah semakin lama kita beribadah, semakin mudah taat kepada Allah. Efeknya adalah ketika kita mudah taat kepada Allah, dua. Orang yang taat kepada Allah itu dua. Di 65 ayat 2 dan 65 ayat 4. Satu, dipermudah segala urusannya. Yang kedua, Allah akan membukakan jalan keluar bagi orang-orang yang taat atau bertakwa kepada Allah. Terima kasih Pak Eko yang sudah bantu Baik. saya, semua Baik, jamaah. Ustadz, sama-sama. Dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Seperti biasa rekamannya akan saya share di YouTube. Wabillahi taufiq Baik. wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.